Bayangkan jika NU tiba-tiba berubah jadi kelompok jihadis radikal. Mustahil. Nyatanya, inilah yang terjadi dengan Taliban, sebuah gerakan yang lahir dari mazhab Islam rasionalis tapi berubah menjadi militan ultra konservatif. Lalu, bagaimana bisa Taliban yang bermazhab Hanafi dan beraliran Maturidi sama seperti NU berakhir seperti ini? Simak fakta mengejutkan di balik ideologi dan watak keberislaman Taliban dalam video berikut ini. Bisakah kita membayangkan organisasi dengan mazhab Islam seperti NU menjadi radikal dan jihadis? Nyatanya bisa, seperti terjadi dengan Taliban. Kaum Salafi, termasuk Salafi jihadi, umumnya mengikuti mazhab Hambali yang cenderung tekstualis. Konsep tauhidnya mengikuti Ibnu Taimiyah yang menolak takwil. Tasih hadisnya mengikuti Nasiruddin Al-Albani. Namun Taliban ini unik. Fikihnya ikut Hanafi, tauhidnya ikut Al-Maturidi. Kita tahu Hanafi mazhab rasionalis dalam Islam. Ia representatif madrasah ahli ra'yi atau rasionalis school dalam fikih. Al-Maturidi juga rasionalis, pandangannya mirip Al-Asy'ari yang menengahi wahyu dan rasio. Akar mazhab Taliban berasal dari Madrasah Darul Ulum Haqqani Peshawar. Ini madrasah fi'lial dari Darul Ulum Deobandi, sekolah Islam tertua dan paling berpengaruh di India. Darul Ulum Deobandi didirikan oleh Muhammad Qasim Nanautawi dan Rashid Ahmad Gangohi serta beberapa ulama lain pada tahun 1866. Sekolah ini gratis. Siswa miskinnya diberi uang saku. Kurikulumnya mengajarkan fikih mazhab Hanafi dan tauhidnya Imam Maturidi. Para pemukanya moderat dan nasionalis. Mereka tergabung dalam Jam'iyat Ulama Hindi yang didukung Kongres Nasional Hindia. Mereka menolak ide dua negara, yaitu India-Pakistan, yang disuarakan oleh Liga Muslim. Alumni Deobandi ribuan, sebagian menjadi tokoh politik. Mahmud Hassan Deobandi, pejuang kemerdekaan India, adalah alumni sini. Begitu juga Nik Aziz Nidmat, tokoh legendaris pendiri PAS Malaysia pada tahun 1966. Darul Ulum mengklaim mempunyai 9.000 cabang. Ketika Pakistan merdeka dari India pada tahun 1947, salah satu alumninya, Abdul Haq Akrawi, mendirikan filial Deobandi di Pakistan, namanya Darul Ulum Haqqaniyah. Lokasinya di Provinsi Perbatasan Barat Laut atau NWVP. Sekarang namanya Provinsi Khyber Pakhtunkhwa atau yang disingkat dengan KPK. Ibu kotanya Peshawar. Abdul Haq aktif di Jam'iyat Ulama Islam, salah satu partai politik Islam di Pakistan. Santri-santri Abdul Haq melek politik mereka antara lain Mullah Omar, Jalaluddin Haqqani, Akhtar Mansur, Sarajuddin Haqqani, dan Muhammad Yunus Khalis. Dari mana radikalisme Taliban muncul? Dari situasi politik. Uni Soviet menduduki Afghanistan pada tahun 1980. Serentak muncul perlawanan dari dalam dan luar. Amerika berkepentingan membendung komunisme. Arab Saudi berkepentingan membendung pengaruh Syiah yang sukses dengan revolusinya pada tahun 1979. Pakistan jadi benteng Amerika dan Saudi untuk memukul Uni Soviet. Arab Saudi mengucurkan banyak uang. Amerika mengirim CIA dalam militer untuk melatih mujahidin. Pakistan memasok logistik. Di sana kumpul banyak faksi, ada 9 yang tergabung dalam aliansi Mujahidin Afghanistan. Mereka berasal dari pelarian IM, Ikhwanul Muslimin Mesir, aktivis IM yang ditampung Saudi, pegiat IM, cabang Afghanistan, dan pejuang lokal dari berbagai suku. Organisasinya ada Jam'iyat Islami, Hazb Islami, Intihad Islami, Maktab Al-Khidmat, Bayat Al-Ansar, Harkat Ul-Mujahidin. Tokoh-tokohnya seperti Burhanuddin Rabbani, Gulbuddin Hekmatyar, Abdullah Azam, Osman bin Laden, Fazlur Rahman Khalil, Jalaluddin Haqqani, dan Mullah Omar. Arab Saudi jor-joran mengeluarkan uang. Dia mendanai pendirian sekolah-sekolah Islam di tribal area di perbatasan Afghanistan. Tujuannya bukan hanya memperkuat mujahidin, tetapi juga menambahkan pengaruh Wahabisme. Arab Saudi mendatangkan Ibnu Hanbal, Ibnu Taimiyah, dan Muhammad bin Abdul Wahab untuk membendung pengaruh Khomeini. Arab Saudi juga membentuk Darul Ulum Haqqani
Pikiran politik Ibnu Taimiyah masuk di tengah komunitas penganut Hanafi Maturidi. Mereka jadi militan dan fundamentalis. Ketika Uni Soviet kalah dan minggat, aliansi Mujahidin pecah. Rabbani bontrak dengan Hekmatyar. Azam tidak klop dengan Osama. Pejuang-pejuang lokal Sunni bentrok dengan pejuang lokal Syiah dari suku Hazara. Situasi kacau balau. Kekuasaan dipegang para centeng lokal. Pemalakan marak, begitu juga pemerkosaan. Pada tahun 1994, Mullah Omar Alam Nusdarul Alam Haqqani menggerakkan para santri madrasah untuk melawan mereka. Jadilah Taliban. Secara bahasa, Taliban berarti murid atau santri. Kebanyakan dari etnis Pashtun, mereka didik dalam naungan pengaruh Ibnu Taimiyah. Gerakan Taliban langsung populer, hanya dalam hitungan bulan anggotanya mencapai 30.000 para militer. Pengaruhnya meluas. Pada September tahun 1996, mereka merebut Kabul, menggulingkan Rabbani, dan mendirikan pemerintah bernama Islamic Emirate of Afghanistan. Mereka menjalankan disiplin Islam ultra konservatif ala Wahabisme. Rakyat takut, wanita tidak berkutik, mereka wajib menggunakan burqa, laki-laki harus memanjangkan jenggot, musik haram, buku bergambar dilarang, hukum hudud diterapkan secara keras. Ketika terjadi peristiwa 9/11, Amerika memburu Osama. Washington yakin Al-Qaeda di balik serangan itu. Mereka juga yakin Osama dilindungi rezim Taliban. Banyak faksi domestik yang tidak suka dengan Taliban. Ahmad Shah Massaad, mantan panglima militer Rabbani, bersumpah untuk merongrong Taliban. Hekmatyar oposisi abadi. Wahdat Islamiyah, aliansi faksi Syiah juga memusuhi Taliban. Rabbani dan Ahmad Shah Massaad memimpin aliansi utara untuk menggempur Taliban. Pada tahun 2001, dibantu Amerika, Inggris, dan sekutunya, mereka berhasil menggulingkan Taliban. Rabbani memimpin kembali Afghanistan sebagai presiden transisi melalui pemilu. Presiden lalu silih berganti dari Hamid Karzai ke Ashraf Ghani. Kehidupan berjalan normal, ekonomi tumbuh, rakyat bermain musik dan menikmati kebebasan. Lalu, di mana Taliban? Mereka masih eksis, tetapi minggir. Mereka menggalang kekuatan dan menguasai sekitar 40% wilayah Afghanistan. Mereka masih punya personel militer aktif sekitar 40.000. Pada tahun 2010, Obama menambah pasukan hingga 100.000 personel untuk memerangi Taliban dan Al-Qaeda. Pada tahun 2014, Pentongan mengumumkan mengakhiri operasi militer Amerika Serikat di Afghanistan. Secara perlahan pasukan mereka ditarik mundur. Trump berjanji akan menarik setengahnya. Pada tahun 2017, personal Amerika Serikat tinggal sekitar 8.400 pasukan. Taliban enggan bertemu dengan pemerintah Afghanistan yang mereka anggap boneka, tetapi mau bernegosiasi dengan Amerika. Mereka bertemu dengan pejabat Amerika di Abu Dhabi, UEA, pada Desember tahun 2018. Taliban buka kantor politik di Doha, Qatar, dipimpin Abdul Ghani Baradar. Melalui serangkaian pertemuan, kesepakatan damai tercapai. Fakta perdamaian ditandatangani di Doha, Qatar pada tahun 29 Februari 2020. Isinya antara lain penarikan pasukan Amerika Serikat dan NATO maksimal tanggal 1 Mei 2021, lalu dialog intra-Afghanistan dan gencatan senjata. Taliban juga berjanji tidak akan mendukung Al-Qaeda dan menyerang Amerika. Ketika Biden menjabat Presiden Amerika Serikat pada 20 Januari 2021, pasukan Amerika Serikat di Afghanistan tinggal 2.500. Taliban di atas angin, mereka merebut Pul Alam, ibu kota Logar. Ketika mereka menduduki Kabul, Presiden Ashraf Ghani memilih kabur ke Tajikistan. Taliban juga mengklaim berhasil merebut lembah Panjshir, utara Kabul, sarang perlawanan aliansi utara NRFA yang anti-Taliban. NRFA dipimpin Ahmad Massaad, putra Ahmad Shah Massaad, musuh bebuyutan Taliban. Berkuasanya kembali Taliban adalah konsekuensi dari perjanjian Taliban dengan Amerika. Ironis memang, selama kurang lebih dari 20 tahun, Amerika menghabiskan duit 2,26 triliun dolar atau setara dengan 31.600 triliun, 10 kali lipat APBN Indonesia, dalam perang yang menewaskan ribuan orang hanya untuk menyerahkan kembali panggung kekuasaan kepada Taliban. Jangan buru-buru menyimpulkan jika Taliban menggorok pemimpin ISIS atau Al-Qaeda, itu tidak berarti mereka berubah moderat.
Mereka sedang menjalankan fakta yang ditandatangani dengan Amerika. Taliban tetap Taliban, ideologi politiknya jihadis, ideologi politik mereka Ibnu Taimiyah dan Syed Qutb. Praktik keagamaan mereka ultrakonservatif Wahabi, meskipun sebagian dari mereka berasal dari santri Darul Ulum Haqqani. Darul Ulum Deobandi menolak dihubungkan dengan mereka. Pada tahun 2008, Darul Ulum Deobandi bersama 6.000 ulama dan mufti mengancam terorisme. Mereka menolak dikaitkan dengan kelompok-kelompok militan di Afghanistan, Pakistan, dan Kashmir. Mereka setuju sikap komunitas Muslim Mumbai yang menolak menguburkan mayat 9 orang pelaku teror Mumbai pada bulan November tahun 2008. Mereka menegaskan Islam adalah agama toleran dan menghargai kemajemukan. Karena itu mereka menganjurkan umat Islam tidak menyembelih sapi di hari Idul Adha untuk menghormati keyakinan umat Hindu. Pada tahun 2009, Darul Ulum menyebut India sebagai Darul Aman. Jihad fisik tidak dibenarkan di negara damai. Sikap mereka mirip seperti dengan ormas Islam moderat seperti NU. Alhasil, Taliban adalah produk kawin silang Sunni Jumhur mayoritas yang bermazhab dan Sunni Salafi Puritan. Dari kawin silang itu tampaknya gen Salafi militan yang unggul dan dominan. Bagaimana tanggapan kalian mengenai Taliban ini? Silakan kalian komen di bawah.